kembali lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Vina Najah Aini pada Learning Journal minggu ke-14. Oke, seperti biasa, nah di minggu ke-14 ini hanya 2 orang yang maju ke depan kelas untuk public speaking. Nah, yang pertama itu ada Akil Saputra dan yang kedua itu ada Haliza. Dan seperti biasa aku punya videonya nih teman-teman. Oke, langsung aja kita lihat ya. Apa ya, sekarang mudah diakses, bukan lagi mainnya pakai remi atau pakai kartu segala macam, tapi sekarang kayak kita tuh bisa main menggunakan internet dengan tiduran, terus kayak menggunakan aplikasi. Sekarang aku ingatkan lagi ya. Nah, faktorial itu bilangan semua yang positif itu dikalikan dari 1 sampai n. Nah, jadi contohnya seperti ini. Oke, sebelumnya kalian pernah nggak sih datang ke sebuah acara yang sebenarnya bagus tapi terasa membosankan gitu karena pembawa acaranya itu kurang menarik gitu? Atau mungkin pernah mendengarkan siaran radio yang membuat kita betah mendengarkan berjam-jam hanya karena penyiar dan cara penyampaiannya ini enak didengar. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa keberhasilan sebuah acara ini ternyata tidak hanya ditentukan oleh isi acaranya teman-teman, tetapi juga oleh orang-orang yang memandu jalannya acara tersebut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teknik mengelola dan memandu acara, khususnya mengenai peran MC, announcer, dan moderator. Nah, ketiga peran ini sering kita temui dalam kehidupan sehari teman-teman, baik dalam seminar, acara formal, siaran radio, talk show, bahkan kegiatan kampus lainnya. Nah, namun ternyata masing-masing ini memiliki tugas, teknik, dan tanggung jawab yang berbeda-beda teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang MC atau Master of Ceremony. Nah, MC ini adalah seseorang yang bertanggung jawab mengatur jalannya acara dari awal sampai akhir agar berlangsung tertib, menarik, dan sesuai susunan acara. Nah, seorang MC ini bukan hanya sekedar membaca rundown, tetapi juga harus mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi audiensnya. Nah, di dalam PPT ini dijelaskan bahwa tugas utama seorang MC ini dapat disingkat menjadi tim, yaitu time, introducer, dan mood setter. Nah, artinya seorang MC harus mampu mengatur waktu, memperkenalkan orang-orang yang terlibat dalam acara, serta membangun suasana agar audiens merasa nyaman dan antusias. Nah, misalnya ini dalam sebuah seminar kampus, MC harus memastikan acara dimulai tepat waktu, memperkenalkan narasumber dengan baik, dan menjaga agar suasana tetap hidup meskipun peserta ini mulai bosan atau lelah. Nah, untuk menjadi MC yang baik ini ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan teman-teman. Yang pertama ini ada persiapan. Nah, seorang MC ini harus memahami susunan acara, mengetahui siapa saja yang hadir, dan mempersiapkan cara berbicara sebelum tampil di depan umum. Nah, yang kedua ini ada teknik komunikasi dan vokal. Nah, MC ini harus berbicara dengan jelas, percaya diri, dan memiliki intonasi yang tepat agar audiens ini mudah memahami apa yang disampaikan. Nah, yang ketiga itu ada bahasa tubuh dan penampilan. Nah, bahasa tubuh yang baik dapat membuat MC ini terlihat lebih profesional dan meyakinkan. Nah, dan yang terakhir ini adalah penguasaan suasana atau crowd control. Nah, ini tuh penting karena seorang MC ini harus mampu mengendalikan situasi ketika acara mulai tidak kondusif. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang announcer atau penyiar. Nah, penyiar ini adalah seseorang yang bertugas menyampaikan informasi kepada pendengar melalui media seperti radio atau televisi. Nah, penyiar ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membuat pendengar tertarik dan merasa nyaman mendengarkan siaran tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 2 teknik utama yang dalam penyiaran. Nah, yang pertama ini ada teknik ad libitum. Teknik ini dilakukan tanpa menggunakan naskah sehingga penyiar berbicara secara santai, spontan, dan lebih fleksibel. Nah, biasanya teknik ini membuat suasana terasa lebih akrab dengan pendengar. Nah, yang kedua adalah
teknik script reading, yaitu teknik membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk berita atau informasi formal agar isi penyampaiannya lebih teratur dan akurat. Nah, selain itu ada juga teknik pasif yang digunakan dalam announcing. Pasif ini terdiri dari phrasing, articulation, speed, stressing, intonation, dan pause. Nah, phrasing ini berarti cara memenggal kalimat agar mudah dipahami. Nah, articulation ini berarti mengucapkan kata harus jelas. Speed berarti kecepatan berbicara harus sesuai, tidak terlalu cepat dan atau terlalu lambat. Nah, stressing ini berarti penekanan pada kata tertentu agar lebih menarik. Nah, terus ada intonation adalah naik turunnya nada suara, dan pause berarti memberi jeda saat berbicara agar pendengar lebih memahami isi pembicaraan. Nah, di dalam penyiaran ini suara memang sangat penting teman-teman, tetapi ternyata bukan hanya suara saja yang diperhatikan. Nah, penyiar juga harus mampu melibatkan pendengar, menjadi pendengar yang baik, dan berbicara dengan penuh ekspresi agar siaran terasa hidup. Kemudian yang terakhir ada moderator. Nah, moderator ini adalah seseorang yang memandu jalannya diskusi, seminar, atau talk show. Nah, tugas moderator ini bukan hanya membuka acara, tetapi juga mengatur jalannya diskusi agar tetap terarah dan sesuai tujuan. Nah, seorang moderator ini memiliki banyak tugas penting teman-teman. Misalnya, membuka sesi diskusi, menjelaskan tema acara, memperkenalkan narasumber, mempersilahkan pembicara menyampaikan materi, hingga memandu sesi tanya jawab. Nah, moderator juga mampu memperjelas pertanyaan peserta, mengatur waktu diskusi, menjaga suasana tetap kondusif, bahkan mengambil keputusan jika terjadi situasi yang kurang terkendali. Dan di akhir acara, moderator ini harus mampu menyimpulkan hasil diskusi dengan singkat dan jelas. Jadi sebenarnya peran moderator ini sangat penting karena ia menjadi penghubung antara narasumber dan peserta diskusi. Nah, jika moderator ini tidak mampu mengendalikan jalannya acara, diskusi ini bisa menjadi tidak terarah dan membingungkan audiens. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa MC, announcer, dan moderator ini memang sama-sama berperan sebagai pemandu acara, tetapi memiliki tugas dan teknik yang berbeda. MC lebih fokus mengatur jalannya acara secara keseluruhan dan membangun suasana. Nah, penyiar ini lebih fokus menyampaikan informasi dengan teknik vokal yang menarik. Sedangkan moderator lebih fokus mengendalikan jalannya diskusi agar tetap teratur dan interaktif. Nah, namun ketiganya ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, rasa percaya diri, penguasaan situasi, dan kemampuan berbicara di depan umum. Nah, karena itu, kemampuan public speaking ini sangat penting untuk dipelajari teman-teman, terutama bagi mahasiswa. Dengan public speaking yang baik, seseorang akan lebih mudah menyampaikan ide, memimpin acara, dan berinteraksi dengan banyak orang. Dan mungkin cukup sampai di sini pembahasan Learning Journal pada minggu ke-14 ini. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bye-bye.